murid SDK Penabur Harapan Indah. Selamat pagi juga untuk Mami, Papi, Miss, Mister, Mem, dan semua yang mengikuti ibadah pagi hari ini bersama-sama. Nah, pada pagi hari ini gimana nih kabarnya? Wah, hebat, luar biasa semua ya. Kita terus mengucap syukur kalau Tuhan terus menyertai dan memberkati kehidupan kita setiap hari. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Adi Neto dari GKI Kedoya, yang akan memberitakan firman Tuhan dan mengajarkan kita untuk tidak khawatir dan berpengharapan kepada Tuhan. Nah, sebelum memasuki ibadah, baiklah, Lausa akan mengajak anak-anak semua untuk bersaat teduh. Silakan anak-anak boleh menaruh dulu makanannya, minumannya atau mainannya, kemudian duduk manis. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Baiklah anak-anak, mari kita bersaat teduh. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu, kami dapat berkumpul kembali di sekolah kami SDK Penabur Harapan Indah untuk kembali bersekolah. Ya Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami dalam satu hari ini, sebentar kami akan beribadah, memuji dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati dan pimpinlah Bapak Pendeta Adi Neto yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga anak-anak kami, kiranya Engkau menolong mereka ya Bapa agar dapat menjalankan dan mengerjakan PAT dengan baik dan jujur sesuai dengan
kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami teringat akan teman-teman kami yang belum dapat bergabung bersama kami saat ini ya Bapa. Bagi mereka yang terkendala akan jaringan, kiranya Engkau menolong mereka. Bagi mereka yang sakit ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau urapi mereka dengan kuasa darah Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka dapat sembuh dan pulih kembali dan dapat bergabung bersama kami di sekolah ini ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Mazmur kali ini terambil dari Mazmur 133 yang berjudul Persaudaraan yang Rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Halo anak-anak semuanya, perkenalkan saya Pendeta Adi Neto Kristanto dari GKI Kedoya, Jakarta Barat. Akan mengajak kita semua untuk merenungkan tema kebaktian hari ini, yaitu berharap pada Tuhan. Bapak Pendeta mengajak kita semua untuk membuka Alkitab ya. Teman-teman, adik-adik semuanya membuka Alkitab dari kitab 1 Samuel pasal 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Pendeta akan membacakannya untuk kita semua. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku." Katanya kepadaku, "Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa.
Apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasanya diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita. Anak-anak semuanya, Bapak Pendeta bertanya, bagaimana perasaan kalian kalau mau ujian? Seneng, ya, excited gitu ya, semangat, atau deg-degan, takut, khawatir? Mana yang kalian alami? Lebih seneng atau lebih merasa takut, khawatir? Kalau dulu Bapak Pendeta, kalau diingat-ingat waktu masih SD, kok rasa-rasanya kalau mau ujian itu deg-degan, khawatir, takut. Takut kenapa? Takut nggak bisa ngerjain soal. Kalau nggak bisa ngerjain soal, nilainya jelek. Nah, ternyata Daud itu juga punya pengalaman tentang ujian. Tapi ini ujiannya Daud bukan di sekolahan, tapi tentang ujiannya dalam kehidupan. Pada saat itu Daud diuji dalam sebuah peristiwa di mana Daud itu diburu oleh Raja Saul, adik-adik. Kenapa kok diburu oleh Raja Saul? Ada masalah apa? Ternyata Raja Saul ini tidak suka dengan kehadiran Daud, karena Daud ini merasa menjadi sebuah saingan. Daud ini kehadirannya menjadi saingan dari Raja Saul. Banyak orang yang suka dengan Daud. Banyak orang yang memuji-muji Daud daripada Raja Saul. Nah, kemudian karena bencinya Raja Saul ini, akhirnya memutuskan untuk mau menangkap Daud, memburu Daud. Maka Daud pergi melarikan diri. Nah, dalam pelarian Raja Daud ini, Daud muda ini, itu semua pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidupnya Daud ini membentuk karakternya sebagai seorang pemimpin. Daud dalam pelarian dari Raja Saul memiliki banyak pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Nah, kita baru saja membaca bagian dari kisah awal pelarian Daud itu. Kita mau belajar bersama-sama dari kisahnya. Pertama, ketika Daud itu melarikan diri, ternyata dia menaruh harapannya pada Tuhan. Dia pertama berharap pada Tuhan. Dengan cara apa? Menunjukkannya dengan cara apa? Di ayat yang pertama tadi dikatakan, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Daud pergi kepada imam. Kehadiran Tuhan diwakili oleh para imam itu. Daud yakin percaya bahwa para imam ini bisa menolongnya. Pada saat itu yang mendesak adalah rasa lapar. Dia butuh makan, dia perlu makan. Maka dia berpikir kemana dia bisa pergi mendapatkan makanan, dan orang-orang yang didatangi itu bisa dipercaya oleh Daud. Tidak ada orang yang mengkhianati Daud. Dia tidak ingin salah orang, maka dia memilih untuk datang kepada imam
Ahimelek. Daud berharap pada Tuhan, dan kita juga diajak di sini untuk berharap pada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ketika kita ujian, mau menghadapi ujian, ayo kita belajar untuk berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Nggak boleh menyontek. Kalau kita menyontek, artinya kita berharap pada manusia. Tapi kita belajar untuk memakai talenta yang Tuhan berikan, dengan belajar dengan tekun, dengan rajin, dengan giat, dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, berikanlah aku jalan supaya bisa mengerjakan ujian dengan baik, bisa mengerjakan soal ujian dengan benar. Lalu yang kedua, ternyata di dalam himpitan Daud masih peduli dengan orang lain. Daud tadi meminta apa? Roti. Di ayat 3 dikatakan, maka sekarang apa yang ada padamu berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Apakah 5 roti ini akan dimakan semua oleh Daud? Enggak, adik-adik. Jadi 5 roti ini mau dibagikan juga kepada para hamba-hambanya, para pelayannya yang mengikuti Daud dengan setia. Mereka tidak hadir pada saat itu bersama-sama dengan Daud berjumpa dengan Ahimelek. Memang Daud sengaja menyuruh mereka tinggal agak jauh. Maka ketika Daud sudah mendapatkan roti, dia akan memberikannya juga kepada para pelayan-pelayannya. Di sini kita tahu bahwa ternyata di tengah-tengah ujian Daud, di tengah-tengah ujian hidupnya, Raja Daud ini tidak egois. Ya, dia peduli. Dia mementingkan orang lain meski dirinya sendiri dalam kesusahan, meski dirinya sendiri dalam pergumulan, di dalam masalah. Nah, orang kalau mau ujian itu biasanya sibuknya apa? Belajar. Kadang kala kalau kita lagi belajar, ya orang tua meminta pertolongan kita, minta bantuan kita, ayo itu tadi makan kenapa nggak diberesin piringnya, kenapa piringnya masih ada di meja makan, harusnya ada di dapur, piringnya di tempat cuci piring, kenapa nggak ditaruh di sana? Sibuk mah, sibuk mi gitu ya, soalnya lagi ujian, mau belajar, mau buru-buru belajar. Raja Daud tidak seperti itu. Dia peduli dengan orang lain. Andaikan Raja Daud itu di posisi anak ini ya, yang habis makan, kira-kira piringnya ditaruh di dapur atau tetap ada di meja makan dengan alasan lagi sibuk. Saya kira Raja Daud kalau di posisi itu ya akan mengembalikan, oh iya piringnya belum ditaruh di tempat cuci piring, maka taruh di tempat cuci piring. Nggak ada alasan untuk tidak melakukan pekerjaan membantu orang lain ya, supaya rumah tetap dalam keadaan rapi. Atau misalkan pakai handuk, pakai baju ya, udah selesai nih, wow handuknya habis dipakai atau bajunya habis dipakai. Ini kenapa ada di tempat tidur, di kasur, kenapa nggak ditaruh di tempat cucian baju? Kenapa tidak dijemur ini handuknya? Oh sibuk nih, sibuk mah, lagi ujian, lagi belajar. Ujian lagi-lagi dijadikan alasan, belajar lagi-lagi dijadikan alasan. Padahal kita tidak memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa membereskan pakaian yang habis dipakai atau menjemur handuk yang selesai dipakai. Kita belajar untuk peduli dengan orang lain, belajar juga bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, ini adik-adik, Daud ini berjuang tanpa menyerah. Ya. Jadi pada saat itu dalam pelariannya Daud itu memutuskan untuk pergi ya ke kota Gad. Di ayat 10 dikatakan, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis raja kota Gad. Nah, ada peristiwa yang menarik di kota Gad ini. Ternyata Daud harus berpura-pura gila. Kenapa? Ternyata pada saat itu dia dikenali oleh orang-orang dari kota Gad, dikenali oleh anak buah Raja Akis. Jadi kota Gad ini adalah bagian dari kota Filistin. Orang-orang Filistin yang dipukul kalah oleh Daud. Daud ketahuan
ya, sehingga dia harus berpura-pura gila. Ayatnya yang ke-13 dikatakan 1 Samuel 21 ayat 13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Jadi supaya dia tetap selamat, dia harus berpura-pura gila. Dia nggak menyerah untuk bisa bertahan selamat. Apapun caranya, idenya, bahkan berpura-pura gila. Maka ketika kita ujian, mau menghadapi ujian, jangan putus asa, ya. Pantang menyerah ketika kita harus belajar, harus mengerjakan soal ujian. Menemukan soal ujian yang sulit, jangan putus asa. Berpikir, tenang gitu ya. Fokuskan pikiran kita. Kira-kira apa jawaban yang tepat? Bagaimana cara menyelesaikan rumus matematika ini ya? Bagaimana menyelesaikan soal matematika ini ya? Berpikir. Jangan menyontek. Jangan meminta bantuan orang lain ketika kita sedang melakukan ujian di sekolah. Daud di dalam pengalaman hidupnya, dia percaya sekalipun ujian yang dilaluinya itu tidak mudah, sulit, Tuhan senantiasa menolongnya. Tuhan membimbing Daud. Tuhan memberikan ujian kepada Daud. Ia membuang keamanan Daud, tempat tinggal yang nyaman, tentaranya, kenyamanannya, bahkan makanan pun harus meminta-minta kepada imam. Di tengah-tengah situasi yang berbagai macam ini, yang susah ini, yang sulit ini, Daud tidak putus asa. Bagi orang lain mungkin seakan-akan Daud ditinggalkan Tuhan, tetapi ternyata Daud tidak merasa ditinggalkan Tuhan. Di dalam Mazmur 144 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana. Daud memuji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Jadi dia tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Malah Tuhan yang menyertainya, Tuhan yang mengajar tanganku untuk bertempur. Tuhan bisa menjadi guru sejati, teman-teman. Ya, ketika Bapak Ibu guru tidak ada di rumah kalian, Tuhan bisa membimbing melalui Roh Kudus supaya kita bisa belajar dengan fokus, bisa mengerti bagaimana memahami materi yang akan menjadi bahan ujian nanti. Percayalah, berharap pada Tuhan, bukan pada orang lain. Berharap dengan talenta yang sudah Tuhan berikan, kita bisa mengerjakan soal-soal itu dengan mudah, mengerjakan soal itu dengan baik, sehingga kita juga mendapatkan hasil yang baik, nilai yang baik. Amin. Saat teduh untuk kita. Anak-anak semuanya, Bapak dan juga Ibu Guru, kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami bersama dengan para siswa, siswi SDK Penabur Harapan Indah, dan juga para Bapak Ibu Guru serta karyawan. Kami berdoa Tuhan untuk penerimaan siswa baru yang saat ini sedang dipersiapkan. Kiranya Engkau yang bekerja, menolong para karyawan, guru bisa mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penerimaan siswa baru ini. Hingga kami akan memiliki teman-teman yang baru, pengalaman yang baru. Kami juga akan memiliki pengalaman-pengalaman persahabatan yang indah. Kami berdoa Tuhan untuk penilaian akhir tahun dan juga penilaian harian untuk kelas 1 dan juga kelas 2 SDK Penabur Harapan Indah. Kiranya Tuhan Kau yang menolong
sehingga penilaian-penilaian yang dilakukan melalui ujian ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan para guru, juga para siswa, para murid yang lain yang juga melakukan ujian dapat mempersiapkan diri mereka dengan baik, mengandalkan Engkau. Mereka tekun belajar, mereka juga rajin belajar, namun juga mereka belajar untuk tidak mengabaikan tanggung jawab dan juga pertolongan mereka kepada orang lain yang membutuhkan kehadiran mereka. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan memberkati setiap usaha belajar anak-anak-Mu ini sehingga mereka mampu mengerjakan soal ujian dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk guru dan juga keluarga besar dari SDK Penabur Harapan Indah, supaya Engkau memberkati mereka di dalam kesehatan sehingga mereka dapat mengajar para siswa, dapat melayani melalui pelajaran-pelajaran yang mereka bawakan dengan penuh sukacita Tuhan. Dan hasil dari pelayanan mereka melalui mengajar di kelas maupun online dapat membuahkan hal yang baik bagi masa depan anak-anak kami semua. Berkati kesehatan juga keluarga mereka Tuhan, juga keluarga para siswi, sehingga kami semua dapat belajar dengan tenang, belajar dengan semangat, belajar dengan sukacita. Sehingga melalui talenta kami menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi bangsa dan juga negara kami. Inilah Tuhan doa syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak semuanya, Bapak dan juga Ibu guru serta karyawan SDK Penabur Harapan Indah, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.